Hai Sobat Aksara, pernah nggak sih kamu mau coba sesuatu, tapi di kepala tiba-tiba ada yang ngebisikin, ngapain sih, nanti juga gagal. Hal ini mungkin aja bisa terjadi ketika kamu mau daftar kampus impian, mau nembak gebetan, atau mau mulai untuk jualan. Pas kita mau mulai itu semua, tiba-tiba mental kita udah ciut duluan. Rasa takut, itu normal. Semua orang pernah ngalamin. Tapi, kalau rasa takut itu bikin kita nggak berani ngapa-ngapain, itu yang bahaya. Hari ini kita nggak akan musuhin rasa takut itu, tapi kita akan ajak dia kenalan, cari tahu kenapa dia muncul, dan gimana caranya biar kita bisa berteman sama dia, supaya kita bisa berani melangkah. Yuk, kita mulai. Jadi, kenapa rasa takut gagal ini datang? Ada beberapa alasan dan mungkin salah satunya ada di diri kita sendiri. Pertama, pengen sempurna. Kita mau semuanya harus berhasil 100%. Begitu ada yang meleset dikit, kita langsung mikir, gagal total. Padahal, nggak ada yang namanya sempurna di dunia ini. Kedua, trauma masa lalu. Mungkin dulu pas gagal, kita pernah diejek atau dimarahin. Otak kita langsung bikin kesimpulan, gagal itu sama dengan sakit. Akhirnya, kita jadi takut banget buat coba lagi. Yang ketiga, banding-bandingin sama orang lain. Kita lihat di medsos, orang lain sukses, hidupnya kayak nggak ada masalah. Kita jadi mikir, gue kok nggak kayak gitu ya? Padahal yang mereka tunjukin cuman bagus-bagusnya aja. Dan yang paling penting, kita nyamain diri kita sama hasil. Kalau bisnis kita gagal, kita langsung mikir, aku orangnya gagal. Padahal, kamu sama pekerjaanmu itu dua hal yang berbeda. Kamu itu jauh lebih berharga dari sekedar hasil usahamu. Ingat itu ya. Nah, kalau kita udah tahu kenapa, sekarang waktunya kita ganti cara mikir kita. Dan ini penting banget. Langkah pertama, bedain dirimu sama hasil. Coba bilang ke diri sendiri, usahaku mungkin belum berhasil, tapi aku tetap berharga. Ini penting banget buat ngejaga mental kita. Langkah kedua, anggap gagal itu kayak data. Kalau kamu lagi eksperimen bikin kue, terus kuenya kosong, itu bukan gagal, itu adalah data. Data yang ngasih tahu kamu, oh HP-nya kegedean. Jadi, pas kamu gagal, jangan sedih kelamaan. Coba tanya, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Langkah ketiga, rayain usahamu, bukan cuma hasilnya. Kamu udah berani coba, itu aja udah keren banget. Fokusin energi kamu buat menghargai keberanianmu sendiri. Karena setiap langkah yang kamu ambil, sebetulnya itu adalah sebuah kemenangan kecil. Mindset udah oke, sekarang saatnya kita beraksi. Ini dia beberapa cara simpel buat kamu mulai berani melangkah. Pertama, mulai dari yang paling kecil. Jangan langsung punya target yang gede. Mau lancar ngomong di depan umum? Coba latihan di depan cermin dulu. Mau mulai bisnis? Coba jual satu barang kecil dulu ke teman dekat. Setiap keberhasilan kecil itu akan jadi tangga buat kamu ke langkah berikutnya. Kedua, nikmatin prosesnya. Kadang, tujuan itu terasa jauh dan bikin kita takut. Coba fokus ke langkah-langkah kecilnya aja. Nikmati setiap tantangan dan setiap ilmu baru yang kamu dapat. Prosesnya jauh lebih seru daripada cuma mikirin hasilnya. Ketiga, cari support system. Curhatin rasa takutmu ke teman atau keluarga yang kamu percaya. Seringkali, cuman dengan ngobrol aja, beban di pikiran kita udah berkurang. Lagi pula, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Rasa takut gagal itu wajar, itu bagian dari hidup. Tapi jangan sampai dia yang ngatur hidupmu. Ingat, gagal itu cuma sebuah proses, bukan akhir dari segalanya. Jadi, sekarang kalau rasa takut itu datang lagi, coba bisikin ke diri sendiri. Aku berani coba, dan apapun hasilnya, aku akan baik-baik aja.
Karena keberanian itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Keberanian itu adalah mau bertindak, walaupun kita lagi takut. Kalau kamu punya cerita tentang cara kamu ngadepin rasa takut gagal, share di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aksara Asa biar kita bisa terus bertumbuh bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!